Oke Bu, selama ini kan kita telah melakukan rapat rembuk stunting penurunan ini Bu. Selama ini penurunan stunting ini apakah karena umur anak yang sudah melewat batas atau memang program kita yang telah berhasil? Untuk Kabupaten Gayo Luas sendiri dengan capaian kelahiran per tahun 1.800 per balita atau per bayi, ini sebenarnya hasil dari penurunan stunting itu karena intervensi kita, dan juga ada memang hampir 20% itu karena faktor usia. Jadi usianya itu kalau sudah 5 tahun tidak lagi masuk ke daftar aplikasi data stunting begitu. Untuk sejauh ini Bu, berapa jumlah anak yang benar-benar sudah keluar dari data stunting karena betul-betul sudah sehat gitu? Secara intervensi kita di lapangan sesuai dengan laporan PKB termasuk bidan desa melalui IBI kepada kita bahwa penurunan stunting itu hampir yang secara intervensi ya bukan karena usia itu hampir dari 80%. Dari 11 kecamatan ini Bu, kecamatan mana yang penanganan stuntingnya sudah baik dan terbukti anak stunting itu benar-benar sembuh? Jika kami melihat dari penanganan stunting per kecamatan dan per puskesmas, itu rata-rata daerah perkotaan lebih bagus penanganannya. Mengapa? Pertama karena aksesnya bagus, pelayanannya bagus, kemudian edukasinya itu selalu tersedia dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena daerah-daerah jauh itu mungkin susah dijangkau, termasuk kami dari DP3AP2KB ketika akan berangkat seperti ke Pining, kemudian ke Tripejaya, itu butuh waktu. Sehingga kita kadang-kadang buat jadwalnya itu sampai dengan beberapa minggu baru final. Tapi kalau daerah-daerah perkotaan hari ini saja bisa kita langsung turun begitu. Jadi rata-rata penanganan stunting ini saya melihat lebih kepada penanganan yang terbaik itu adalah daerah-daerah perkotaan seperti Belang Kejeren, Kuta Panjang, Dabun Gelang, Belang Pegayon, itu alhamdulillah sudah maksimal sekali dalam penanganan stunting begitu. Untuk indikator keberhasilannya itu apa saja ya? Indikator keberhasilan kita setiap bulan itu ada posyandu terintegritas, di mana setiap posyandu itu kita melihat anak-anak yang sudah ditimbang, kemudian diukur tinggi badannya itu sudah memenuhi standar. Jadi mereka sudah keluar secara otomatis dari stunting. Terutama juga kita hari ini sedang menggalakkan yang namanya OTA, orang tua asuh stunting, di mana setiap anak harus ada memiliki yang namanya orang tua, bagaimana mereka bisa bebas daripada stunting begitu. Kalau dari apa yang disampaikan WHO dan Kemenkes ini bukan bahwa ada dampak ya karena stunting ini seperti dari masalah otak, jantung dan sebagainya. Selama ini apakah ada yang kita deteksi penyakit-penyakit karena stunting ini? Oke. Sebenarnya itu deteksi itu akan berlaku secara jangka panjang. Anak-anak ini akan terdeteksi ketika usianya di SMP. Keterlambatan cara berpikir, kemudian ada penyakit-penyakit kronis, itu diakibatkan karena penanganan stunting ketika di usia balita itu tidak tertangani dengan baik begitu. Bu, mungkin ini satu lagi tambahan, kemarin Pak Asisten 1 ada bilang lebih baik menanganinya dari saat kandungan gitu. Apakah saat ini program kita fokuskan pada ibu hamil atau bagaimana? Kita harus fokus kepada preventif. Karena kalau sudah anak-anak ini menjadi bagian daripada stunting itu akan susah sekali, butuh biaya, butuh penanganan khusus. Tapi ketika anak-anak ini masyarakat kita ajarkan hari ini dari catin, dari calon pengantinnya. Hari ini kita sudah menggalakkan namanya tambah darah untuk anak-anak putri-putri ya di usia SMP, SMA. Maka ketika mereka menjadi calon ibu atau calon inan maya, mereka sudah siap untuk menjadi ibu yang sehat. Jadi penanganannya tidak dari ibu hamil saja, tapi bagaimana dari proses sebelum menikah begitu. Sudah kita bekali dengan vitamin dan gizi-gizi yang baik begitu. Untuk tahun 2025 ini seperti apa upaya dari pemerintah Kabupaten Gayo Luas? Alhamdulillah untuk dari 2025 kita semakin menurun, sudah 14,8% penurunan stunting kita. Jadi ini adalah berkat dari kerjasama semua pihak, mitra kerja dari DP3AP2KB, terutama di Nakes ya, bidang kesehatan, kemudian pengulu dari dana desa yang menyediakan PMT. Kami juga ini bermohon untuk selalu berlanjut, karena tanpa bantuan dari semua pihak kami belum bisa apa-apa. Saya yakin tahun 2026 kita akan lebih turun lagi stuntingnya begitu. Adapun rekomendasi hasil dari rembuk stunting yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 kemarin menemukan hasil yang luar biasa, di mana kita dari DP3AP2KB harus memiliki suatu aplikasi yang cerdas untuk merangkum data posyandu, tidak masuk menyaingi data yang sudah ada dari Dinas Kesehatan, tapi bagaimana mengkoordinir para petugas. Para petugas kita lebih proaktif, sering turun ke lapangan, mengecek langsung home visit ya dari Nakes juga ke teman-teman atau keluarga yang selama ini jarang ke posyandu. Ini salah satu inovasi yang harus kita lakukan untuk 2026. Artinya kemudian kita juga tidak ada overlap antara Dinas Kesehatan dan dana desa menyediakan PMT, di mana untuk anak stunting mungkin perlakuannya lebih khusus ketimbang anak-anak yang balita lainnya. Kemudian yang terakhir kami berharap juga kepada seluruh pihak, terutama Nakes kita yang ada di lapangan,
terus semangat, termasuk PLKB kita juga mendata dengan data yang akurat, bukan data yang asal turun, tetapi data itu adalah data-data yang betul-betul mengena kepada by name by address. Itu saja. Terima kasih.